Kita semua punya mimpi untuk berkarya di bidang yang kita sukai, untuk bikin sesuatu yang buat kita bangga. Tapi di antara mimpi dan kenyataan, ada tugas yang menumpuk, deadline yang mendesak, dan hal-hal kecil yang entah kenapa selalu mengalihkan kita. Padahal satu tugas selesai, satu langkah lebih dekat ke mimpi. Jadi sebenarnya bukan soal seberapa besar mimpimu, tapi kenapa langkah pertama justru yang paling berat? Ketika kita sadar bahwa tugas-tugas yang tertunda mulai menumpuk dan deadline yang sudah di depan mata, hambatan terbesar pun muncul. Tugas menumpuk, panik, deadline yang tinggal besok, tapi kok malah scroll TikTok? Kok main game terus? Atau nonton series sampai lupa waktu? Dan akhirnya besok pagi aja deh. Ini prokrastinasi. Hampir semua dari kita pernah menunda tugas meski tahu akibatnya. Asal-usul kata prokrastinasi berasal dari bahasa Latin procrastinare, yang berarti menunda hingga besok. Namun, fenomena ini lebih dari sekedar penundaan biasa. Ia mengungkap pertentangan antara keinginan rasional dan dorongan emosional yang menghambat tindakan kita. Dalam konteks akademik, ini adalah konflik antara harapan, ketakutan, dan realita yang harus kita hadapi. Faktanya, kita menunda tugas karena terlalu peduli dengan hal detail dan takut gagal. Kekhawatiran bahwa hasil tugas tidak akan memuaskan membuat kita bukan cuma takut salah, tapi juga takut dilihat gagal. Sampai akhirnya, di bawah tekanan, tugas itu terasa semakin berat. Tugas itu tak kunjung selesai, tapi terus menghantui pikiran kita. Dan di balik itu semua, yang sebenarnya kita lawan bukan tugasnya, tapi rasa takut itu sendiri. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa berdampak lebih luas daripada yang kita kira. Dampaknya bukan cuma soal nilai, tapi juga menyentuh hubungan, kesehatan mental, dan bahkan cara kita untuk melihat diri kita sendiri. Kita nggak cuma takut gagal, tapi juga takut untuk memulai. Itu membuat kita semakin cemas dan stuck, hingga akhirnya kualitas kerja dan prestasi akademik kita pun menurun. Bahkan kesehatan mental bisa terpengaruh, menyebabkan stres, kecemasan, dan kelelahan yang sulit buat kita jelaskan. Jadi pertanyaannya sekarang, bagaimana kita memutus siklus ini dan kembali untuk mengambil kendali? Di sini masalah utamanya bukan sekedar soal manajemen waktu, justru lebih dalam lagi. Ini tentang cara kita mengelola emosi, dari rasa takut gagal, perfeksionisme, dan bahkan tekanan internal. Banyak riset menyarankan agar kita mengurangi tekanan internal dengan mengelola emosi negatif. Caranya, kita bisa mulai dengan mengatur lingkungan kerja, kita bisa meminimalkan gangguan dan menciptakan ruang yang mendukung fokus. Pecah tugas menjadi bagian-bagian kecil, dengan membagi tugas besar menjadi langkah-langkah kecil dan atasi satu persatu. Setelah itu, cobalah menerima ketidaksempurnaan. Kita harus menyadari bahwa ketidaksempurnaan adalah ekspektasi yang realistis. Anggap itu sebagai umpan balik. Kesalahan adalah bagian alami dari proses belajar, bukan pertanda kamu tidak mampu. Sisanya, kamu bisa menemui caramu sendiri. Tapi mulai dari sini ya. Kemarin kamu mungkin berhenti, tapi hari ini kamu bisa memulai lagi lebih kuat dari sebelumnya. Ini bukan soal tugas yang harus selesai. Ini tentang impian lama yang kita nyanyikan diam-diam, dan keraguan yang kadang membuat niat terasa berat. Kamu sudah mengenali musuhmu, kamu sudah memahami cara otak bekerja, dan jebakan yang sering kita bangun sendiri. Sekarang, saatnya menutup bab itu dan menahan godaan nanti aja dan menekan tombol mulai sekarang.